Ya, kalau kita berkaca pada pengalaman tahun 2020 lalu, di mana waktu itu dilakukan PSBB dan tidak lama setelah itu IHSG-nya crash. Mengenai penanganan COVID di Indonesia, tentang tabung gas oksigen yang tidak memadai, tentang rumah sakit yang kolaps di mana-mana, apakah ini tidak menjadi perhatian asing nih Pak? Kan kalau beberapa saham dan obligasi itu harganya naik ya Pak, ya malah di PPKM darurat ini malah terjadi kenaikan. Nah, apakah itu karena faktor yang investor sudah lebih siap dari tahun kemarin? Apakah ada sentimen lain Pak? Halo sahabat Panin AM, bergabung lagi bersama saya Pak Lutfi di sesi Market Update Juli 2021. Nanti kedepannya saya juga akan ditemani oleh Bapak Rudianto selaku Direktur Panin Asset Management. Nah, di Juli ini merupakan semester 2 2021, tapi dibuka dengan lonjakan kasus COVID yang cukup tinggi, hampir menyentuh 30.000 kasus setiap hari. Nah, dengan adanya lonjakan kasus COVID yang cukup tinggi ini, pemerintah akhirnya menyelenggarakan atau mengadakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Di satu sisi, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk lebih ketat lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun di sisi lain, ini berpengaruh pada bursa saham Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai dampaknya seperti apa sih PPKM darurat ini. Apakah pasar sudah siap? Dengan selamat bergabung Pak Rudi. Kalau lebih Ya, di sini tadi kita sudah membahas ya mengenai PPKM darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah selama 2 minggu nih Pak. Nah, dampaknya apa sih Pak? Akan seperti apa pasar saham Indonesia dalam 2 minggu ke depan selama PPKM ini? ya, kalau kita berkaca pada pengalaman tahun 2020 lalu, di mana waktu itu dilakukan PSBB dan tidak lama setelah itu IHSG-nya crash, kemudian harga obligasi juga turun drastis. Kalau untuk 2021 ini sama tidak? Sampai dengan tanggal 6 Juli ini harga IHSG-nya malah mendekati 6.100 ya, walaupun naik turun. Harga obligasi saya lihat juga menguat pelan-pelan. Kemudian dana asing saya lihat juga tidak meninggalkan pasar obligasi. Karena kalau saham sudah biasa dia ada buy dan sell, tapi kalau obligasi lebih kelihatan kalau orang in atau out. Nah, saya lihat juga masih cukup stabil di dana asing di obligasi. Jadi tampaknya untuk PPKM darurat ini sampai dengan minggu pertama bulan Juli ini masih bisa diterima oleh para pelaku pasar. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa PPKM ini tidak berdampak begitu besar ya Pak ya ke pasar saham Indonesia, tidak seperti tahun kemarin ya, sampai sempat crash di angka 4.000 sekian ya Pak, betul? Kalau menurut Panin Asset lebih kepada berapa lama ya. Jadi secara umum kalau kita berkaca dari kasus di India, dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan setelah dilakukan vaksinasi secara masif, kasus COVID di India terkendali. Kalau saat ini kan yang menyerang di Indonesia juga varian Delta yang sangat menular seperti itu. Vaksinasi kita saya lihat juga sudah sangat baik. Per tanggal 6 Juli ini, kalau seperti saya cek data di Google, yang sudah divaksin satu kali sudah sekitar 11-12%. Ya sudah sama dengan waktu India dulu, waktu dia mempercepat vaksinasi, mulai turun dulu, itu juga di sekitar 10-11%. Jadi ekspektasi pasar itu kasus COVID sudah bisa mulai terkendali, katakan di akhir Juli ini, sehingga PPKM darurat yang ketat ini ya cuma sampai bulan ini aja. Nah, kalau misalkan lewat dari bulan Juli masih dilakukan PPKM yang darurat, yang sehingga usaha masih belum bisa buka secara normal, nah itu mungkin akan berdampak lagi terhadap IHSG. Jadi sampai dengan akhir Juli ini saya lihat orang masih wait and see. Tapi begitu kasusnya sudah bisa mulai turun, berturut-turut selama beberapa hari, mudah-mudahan itu bisa jadi suatu sentimen positif. Baik, diharapkan dengan adanya PPKM darurat ini, kasus COVID bisa melandai dan perekonomian kembali pulih ya, sahabat Panin AM. Tapi dengan adanya pemberitaan yang cukup heboh nih Pak, mengenai penanganan COVID di Indonesia, tentang tabung gas oksigen yang tidak memadai, tentang rumah sakit yang kolaps di mana-mana, apakah ini tidak menjadi perhatian asing nih Pak? Apakah nanti dampaknya mungkin bisa jadi aja investor asing jadi kabur gitu dari Indonesia, itu bagaimana Pak? Masalah dalam penanganan COVID kadang-kadang bukan hanya masalah COVID-nya saja, tapi juga penanganan informasinya. Ya, kita tahu kan hoax banyak beredar. Dan kadang-kadang harus diakui juga kita punya media, ya nggak cuma kita sih, seluruh dunia.
menyukai judul berita yang heboh dan bombastis, yang clickbait. Jadi kadang-kadang dia dibicarakan 10 hal, tapi yang diambil topiknya yang atau kata-kata yang dipikir, yang kira-kira orang akan klik dan itu menjadi viral. Padahal kalau kita baca kalimatnya secara utuh, maksudnya tidak seperti itu. Nah, memang betul kenapa Indonesia jadi perhatian, karena kita masih mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Ya. Tapi kalau kita lihat data di Google ya, itu India per tanggal 5 atau 6 Juli satu hari itu masih 40 sekian ribu kasus. Indonesia ya kemarin kita ya, hampir 30 ribu. Jadi dia 10 ribu lebih banyak. Kenapa India nggak jadi perhatian? Karena dia pada saat puncak-puncaknya 400 ribu per kasus. Jadi yang menjadi perhatian media biasanya ketika ada lonjakan yang sangat tinggi. Tapi kalau angkanya misalnya dari 400 ribu turun ke 40 ribu, ya sudah, ya orang anggap sudah terkendali. Nah, menurut saya Indonesia juga akan mengalami siklus yang sama. Jadi mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kasusnya akan masih bertambah. Tapi pada satu titik ketika dia sudah turun, view dari market bisa berubah dengan cepat. Nah saat ini sih kalau saya lihat ya, ekspektasi pelaku pasar seperti saya katakan tadi, mengharapkan dalam 1 bulan ini terkendali, karena vaksinasi Indonesia juga salah satu yang paling cepat, jumlah penduduk yang sudah divaksin juga menurut saya relatif banyak. Nah, kalau kita lihat kasus India sendiri, pada saat dia sedang COVID-nya lagi puncak-puncaknya, apakah dia punya indeks saham crash? Enggak juga. Indeks saham mereka ya jadi di situ-situ aja. Ya. Kenapa? Karena saat ini tidak serentak lagi. Kalau dulu semuanya kena masalah sehingga ekonominya jatuh, harga saham jatuh. Kalau sekarang ada negara yang sudah bebas, yang vaksinnya sudah tinggi, maka sudah mengatakan masker boleh dilepas. Ya. Kalau nggak usah jauh-jauh deh, sekarang Piala Eropa orang nonton bola, dunia bisa penuh. Pemberitaan ya memang nature-nya begitu, akan mengambil judul yang bombastis. Tapi untuk para pelaku pasar tetap di durasi. Ya, jadi kalau kelamaan, ya itu bisa terpengaruh. Tapi kalau dalam 1 bulan terkendali, akun sampai akhir tahun menurut kami masih belum berubah. Baik Pak Rudi, tadi Bapak di awal sempat mengatakan kalau beberapa saham dan obligasi itu harganya naik ya Pak, ya malah di PPKM darurat ini malah terjadi kenaikan. Nah, apakah itu karena faktor yang investor sudah lebih siap dari tahun kemarin? Apakah ada sentimen lain Pak? Investor juga belajar kan, di setiap kali, apalagi investor saham, jadi di setiap kali ada penurunan dalam, itulah kesempatan kita, kalau bahasa milenial, serok bawah, jadi harga bawah. Pasar modal itu kadang-kadang tidak rasional, dan kadang-kadang bisa berubahnya dengan cepat. Jadi justru situasi seperti ini, malah mereka manfaatkan untuk spekulasi pada sektor-sektor yang menurut mereka bisa mengalami pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Nah, cuma kalau dalam kesempatan kali ini harganya belum jatuh, tapi beberapa saham sudah harganya naik tinggi, gitu ya. Nah, kalau yang nunggu harga jatuh saya yakin juga banyak. Jadi kalau misalnya harganya sampai turun, katakan di bawah level 59, investor lain yang akan beli di harga bawah juga akan banyak. Harusnya kalaupun ada PPKM darurat kali ini, harusnya tidak akan terlalu negatif untuk harga saham